Ternyata teman-teman semua, attitude itu ternyata lebih menentukan diterima atau tidaknya kita bekerja dibanding kita punya skill apa, kepintaran apa. Gimana? Benar kan? Ya, jadi itu adalah pengalaman saya ya teman-teman ya. Pada saat saya menjadi HRD selama 13 tahun, itu memang saya tuh sangat-sangat memilih karyawan, calon karyawan yang di awal tuh attitude-nya bagus dulu. Attitude-nya sangat-sangat baik ya, dan bisa diajak bekerja sama. Dibandingkan saya memilih orang yang sangat-sangat pintar, tapi dia kelihatan tidak bisa diajak bekerja sama, tidak bisa diajak tukar pikiran, orangnya kaku, orangnya tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Wah, itu sangat-sangat red flag banget ya. Jadi, waduh, saya mah udah nggak pengen lah lihat orang kayak gitu sebagai HRD dulu ya. Dan sekarang pun juga sama, saya melihat, saya juga sekarang sebagai owner suatu perusahaan juga sama, memilih karyawan saya juga orang-orang yang betul-betul memiliki attitude yang sangat-sangat baik. Saya tidak peduli dia eh, kepintarannya seperti apa, tapi kalau dia punya attitude, punya sikap, punya pola pikir ya yang sangat baik, maka dia akan saya lirik gitu ya. Jadi akan saya terima ya, dari lirik dan terima. Kalau hanya skill aja mungkin saya lirik aja, tapi setelah itu nggak bagus nih gitu ya. Makanya kita harus mulai ya, harus mulai mengasah bagaimana memperbaiki sikap kita atau attitude kita ya, supaya kita tidak gagal dalam memasuki dunia kerja ya, karena tadi penting sekali itu ya, semua HRD sama dengan saya pasti pola pikirnya gitu. Nah, sebetulnya sikap apa sih yang wajib dimiliki pencari kerja? Yang pertama adalah nggak ini ya, tidak lepas dari disiplin ya, tentang tepat waktu, tentang konsistensi ya, kemudian tentang tanggung jawab ya, menyelesaikan tugas, tidak lari dari masalah. Itu sama ya, mau belajar terbuka pada arahan, tidak merasa paling tahu, jujur ya, mengakui kemampuan dan keterbatasan. Hampir sama ya semuanya, tapi kalau kita lihat attitude itu menjadi poin yang penting ya. Kalau kita mau diterima kerja ya harus punya punya sikap-sikap yang seperti ini gitu. Dan masalahnya adalah sikap ini itu tidak mudah dipunya, tapi harus kita kita olah dan kita terus usahakan supaya bisa konsisten ya. Karena attitude yang baik atau sikap yang baik itu membuat perusahaan kita tuh mau membina kita. Membina itu artinya gini loh maksudnya. Jadi perusahaan itu merasa bahwa kalau mendapatkan karyawan yang punya sikap disiplin, tanggung jawab, mau belajar, jujur, itu kalau diajarin hard skill, diajarin mengenai SOP kerja dan sebagainya, itu akan mudah diterima, akan mudah bisa meningkat skillnya, sangat-sangat mudah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya sikap-sikap ini gitu. Itu sangat tidak bisa berkembang gitu ya. Misalkan saya dapat orang yang pintar ya, tapi dia nggak mau belajar, merasa udah pintar, ketika saya diskusi pasti akan ditolak terus, nggak akan dikerjakan, pasti akan ditolak gitu. Nah, gimana kita mau berkembang gitu kan usahanya? Ya itu, jadi kita harus mulai punya sifat-sifat seperti ini gitu. Kemudian cara menunjukkan itu yang baik meski belum berpengalaman. Nah ini coba bagaimana menunjukkan sikap yang baik misalnya kita belum punya pengalaman seperti apa ya. Jangan banyak alasan, kemudian jangan menyalahkan keadaan, dan jangan juga dia tanpa inisiatif. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita harus mulai bertanya dengan sopan, kemudian bisa mencatat juga arahan-arahan, bagaimana juga menawarkan bantuan, menyelesaikan tugas tepat waktu. Coba ditawarkan sikap-sikap seperti itu. Dan juga harus belajar mandiri ya, harus mau belajar mandiri, praktek mandiri di luar jam kantor ya. Kalau kita belum punya pengalaman ya harus terus berusaha ikuti pelatihan-pelatihan ya. Jadi sikap yang baik itu
juga memang mau nggak mau juga harus diikuti dengan hard skill yang baik juga. Maksudnya gimana sih? Ya maksudnya gini loh, yang melamar itu kan nggak sedikit ya. Yang melamar itu kan banyak. Ada mungkin satu lowongan bisa 1.000 pelamar, ya kan? Ada 1.000 pelamar. Nah terus kemudian yang bagus, yang punya sikap baik itu bisa jadi dia ada 100 orang, atau ada 50 orang. Nah, dari 50 orang itu maka dia akan eh, bisa berkaitan dengan tadi itu ya, bisa berkaitan dengan punya karakter yang sama baiknya, tapi dia hard skillnya punya level yang berbeda. Nah, pasti dia akan pilih, perusahaan akan pilih orang yang baik dan punya hard skill yang baik juga. Nah, jadi dua-duanya harus disempurnakan. Ya, tapi siap belajar. Kemudian kebiasaan kecil yang mencerminkan profesionalisme, datang lebih awal, berpakaian rapi, berkomunikasi sopan ya, kemudian menjaga etika media sosial ya. Ini penting sekali nih, menjaga etika media sosial nih. Ya, teman-teman semua harus mulai berusaha belajar tata cara media sosial yang baik, menyimpan dan mengolah dokumen dengan rapi dan sebagainya. Ini harus sudah mulai kita pelajari dengan baik. Dan cara bersikap saat melakukan kesalahan seperti apa? Ya, jangan membela diri, teman-teman. Ya, jangan menyalahkan orang lain, jangan menghindar juga. Sikap yang benar apa? Akui kesalahan, minta maaf dengan tulus, tawarkan solusi dan perbaiki dan jangan ulangi lagi. Nah, inilah yang memang kita bisa terus kembangkan ya, sikap-sikap yang baik seperti ini. Evaluasi sikap diri yang perlu diperbaiki ya tadi ya, apakah saya tepat waktu datangnya? Saya ulang-ulang terus ya. Apakah saya mudah menerima arahan? Apakah saya menyelesaikan tugas tanpa diingatkan, ya kan? Apakah saya dari mengakui kesalahan? Coba refleksikan diri ini. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Ya, sebelum jangan pernah kita memperbaiki diri sebelum menuntut lingkungan. Jangan. Ya, jangan menyalahkan lingkungan. Introspeksi diri aja diri sendiri, gitu. Itu yang paling penting. Bagaimana perubahan mulai dari hari ini ya, tentang disiplin waktu, tentang komunikasi lebih sopan, tentang lebih proaktif, tentang lebih bertanggung jawab, semuanya harus kita mulai hari ini gitu. Ya, kuncinya adalah teman-teman semua, sikap itu atau attitude itu adalah modal utama mencari kerja. Itu yang paling harus dipahami. Kemudian sikap yang baik itu akan membuka kesempatan belajar. Dan karir dibangun dari kebiasaan yang kecil. Ya, kebiasaan baik yang kecil yang terus kita ulang-ulang terus itu menjadi sebuah keterbiasaan. Nah, orang yang berattitude baik akan selalu menemukan tempatnya. Itu dia.